Manusia akan menjalani hisab setelah dibangkitkan dari kubur dan berkumpul di padang mahsyar. Menurut sebuah kabar, orang pertama yang akan dihisab berasal dari umat Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hisab atau pertanggungjawaban dari setiap amal perbuatan manusia semasa di dunia diterangkan dalam Al-Quran Surah Az-Zalzalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Surat Az-Zalzalah ayat 6-8. Dijelaskan dalam kitab Al-Wasatiyah fil Quranil Karim karya Ali Muhammad Es-Solabi, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling awal dikumpulkan dan dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kami adalah umat terakhir dan umat yang pertama kali dihisab. Dikatakan kepada kami, di mana umat yang umi dan nabi mereka? Kami adalah umat terakhir dan paling awal, didahulukan di akhirat dalam hisab. Dalam hadits Bukhari disebutkan, kami kaum terakhir dan terdepan pada hari kiamat walaupun mereka, Allah karuniakan kitab sebelum kami. Inilah hari yang diwajibkan atas mereka lalu mereka berselisih tentangnya. Lalu Allah menunjuki kami, sehingga manusia menjadi pengikut kami, Yahudi besok dan lusa orang-orang Kristen. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits serupa dengan redaksi, kita adalah umat terakhir dan umat yang pertama dihisab. Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitab Bustanul Waizin, orang pertama dari umat Nabi Muhammad SAW yang dipanggil untuk dihisab adalah seorang laki-laki Quraisy dari Bani Mahzum yang bernama Abdullah ibn Abdul Asad. Ia memiliki saudara yang bernama Al-Aswad ibn Abdul Asad. Allah menurunkan ayat tentang kedua orang tersebut. Allah berfirman, adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, dia berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, ambillah dan bacalah kitabku ini. Sesungguhnya saat di dunia aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan diriku. Maka, ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan dalam surga yang tinggi yang buah-buahannya dekat. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan amal yang kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Surat Al-Haqqah ayat 19-24. Ibnul Jauzi mengatakan, ayat tersebut turun untuk Abdullah ibn Abdul Asad. Sementara firman Allah yang diturun tentang Al-Aswad ibn Abdul Asad, saudara dari Abdullah ibn Abdul Asad adalah, adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kirinya berkata, seandainya saja aku tidak diberi catatan amalku. Surat Al-Haqqah ayat 25. Diceritakan, Abdullah adalah seorang mukmin. Ia akan masuk melalui balik tirai dan dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Jauzi mengatakan, Abdullah amat ketakutan ketika dihadapkan kepada Allah. Seluruh tulang sendinya bergemeretak, jiwanya melayang disebabkan takut yang amat sangat kepada Allah. Ketika ia berada dalam ketakutan yang sangat seperti itu, tiba-tiba datanglah seorang malaikat dari sisi Allah dan di tangannya terdapat catatan putih yang dicap dengan tanda keabadian, terang Ibnul Jauzi. Wallahu a'lam.